Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 6 Agustus tahun 2022 adalah pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Daniel pasal 7 ayat 9 sampai 10, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 14. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 19. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita
sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 9 ayat 28b sampai 36. Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Apakah Anda pernah membuat bahagia orang lain dengan doa-doa Anda selama ini? Jika sudah, puji Tuhan. Doa itu memberikan daya yang luar biasa di dalam hidup kita. Pada hari ini, gereja merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Dalam Injil hari ini, dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus naik ke Gunung Tabor bersama dengan 3 murid inti, yakni Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Untuk apa Yesus naik ke gunung yang tinggi? Dalam kitab suci, gunung menjadi simbol tempat perjumpaan manusia dengan Allah. Yesus naik ke gunung untuk berdoa. Di tengah-tengah karya pelayanannya, Yesus menghususkan waktu untuk menyepi, masuk dalam keheningan, dan berdoa kepada Allah Bapanya. Teladan Yesus ini semakin menegaskan kepada kita mengenai pentingnya doa dalam kehidupan kita.
Di tengah kesibukan, pekerjaan dan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari yang seringkali menyita banyak waktu dan tenaga, kita harus berani menghususkan waktu untuk masuk dalam keheningan dan berdoa. Doa yang kita lakukan dengan tekun dan sungguh-sungguh akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita, sebagaimana dialami Yesus. Wajah Yesus berubah dan bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Doa ternyata dapat memancarkan aura kasih. Dalam aura kasih itu ada kemuliaan dan kesucian. Maka kita seringkali menjumpai bahwa orang-orang yang tekun berdoa itu memancarkan kesucian hidup. Saudara-saudariku yang terkasih, doa juga menjernihkan arah dan tujuan misi Yesus ke Yerusalem. Dalam doanya, Yesus berjumpa dengan Musa dan Elia. Mereka adalah dua tokoh besar dalam Perjanjian Lama terkait dengan karya keselamatan Allah. Musa, simbol sang tokoh pembebas, dan Elia, simbol para nabi utusan Allah dalam menyampaikan sabda Allah. Doa dapat menjadikan kita bisa memancarkan kebahagiaan bagi orang lain. Setelah Yesus berdoa, Petrus dan teman-temannya merasakan kebahagiaan sehingga berkata, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Artinya, doa itu membuahkan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup kita dan sesama. Saudara-saudariku terkasih, kalau kita menghayati hidup doa kita, kehadiran kita dimanapun akan membawa kebahagiaan bagi sesama. Wajah kita menampakkan keteduhan, senyuman kita membawa kegembiraan. Kata-kata kita menghibur dan mencerahkan. Tindakan kita membawa berkat. Dan orang lain merasa nyaman ketika berada di dekat kita. Semoga demikian. Amin.